Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di Sejarah Peminatan anak-anak kelas 11 IPS. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi bab kedua kita yang masih merupakan satu bagian dari bab 1 yaitu Kerajaan Maritim. Tapi di bab 2 kita membahas tentang Kerajaan Maritim bercorak Islam. Jadi, materi kita hari ini adalah Kerajaan Maritim Masa Islam di Indonesia dengan saya, Ibu Mariana Kusarianti. Nah, anak-anak, sebetulnya ini sama dengan Kerajaan Maritim bercorak Hindu-Buddha, jadi masih menyambung dari materi kelas 10 kalian yang berkaitan tentang kerajaan Islam di Indonesia. Seperti yang kalian pahami bahwa kerajaan Islam muncul setelah kerajaan Hindu-Buddha. Jadi ini berurutan. Tidak semua kerajaan Islam juga masuk dalam kategori kerajaan maritim. Nah, kerajaan maritim dulu. Kerajaan maritim seperti dengan kerajaan Hindu-Buddha kemarin. Apa yang dimaksud dengan kerajaan maritim? Kerajaan maritim adalah kerajaan yang kekuatan utamanya terletak di angkatan laut yang didukung dengan sistem perdagangan yang maju. Kemudian kehidupan ekonomi juga yang pesat. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang kerajaan bercorak Islam maritim di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Sebetulnya kerajaan Samudra Pasai yang kita kenal sebagai kerajaan Islam tertua di Indonesia tidaklah begitu tepat. Kenapa? Karena sebetulnya sesuai dengan hasil kajian terbaru bahwa sebetulnya kerajaan Islam tertua itu adalah kerajaan Perlak. Nah, nantinya kerajaan Perlak kemudian bersatu atau dikuasai oleh kerajaan Samudra Pasai. Itu sebetulnya. Nah, kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Jadi, secara geografis, kerajaan Samudra Pasai sudah menempati posisi yang sangat strategis karena terletak dekat dengan Selat Malaka, di mana Selat Malaka dari masa Hindu-Buddha sudah merupakan wilayah jalur perdagangan yang padat atau yang ramai. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan sebetulnya bahwa kerajaan Samudra Pasai juga merupakan kerajaan yang kaya didukung oleh penguasaan jalur perdagangan yaitu Selat Malaka. Didirikan oleh siapa? Didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Nah, kemudian Sultan Malik As-Saleh digantikan penerusnya, kemudian sultan yang terkenal adalah Sultan Ahmad. Nah, anak-anak ada perbedaan penyebutan kepemimpinan di masa Islam. Kalau di masa Islam, raja itu pengucapannya, penyebutannya tidak lagi menjadi raja, tapi gelarnya adalah sultan. Nah, gelar sultan ini juga nanti diikuti dengan perubahan karakteristik, di mana kalau di sistem kerajaan Hindu-Buddha, posisi raja itu dianggap sebagai titisan dewa. Makanya apa yang dikatakan oleh raja itu adalah titah dewa atau titah Tuhan, jadi tidak boleh diganggu-gugat. Makanya ada sebutan Sabdo Panditaning Ratu. Tetapi di masa Islam kedudukan sultan itu justru posisinya sama seperti manusia biasa. Hanya sultan memiliki amanah untuk memimpin sebuah kerajaan. Itulah sebabnya sultan tidak boleh melakukan kepemimpinan secara sewenang-wenang. Harus mendengarkan orang lain karena sultan posisinya sebetulnya sama dengan manusia yang lainnya, hanya amanahnya saja yang berbeda. Kemudian kembali ke kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai terkenal dengan sistem perdagangannya yang sangat hebat. Buktinya apa? Buktinya adalah pada masa kerajaan Samudra Pasai,
berkuasa, Samudra Pasai sudah menggunakan sistem transaksi uang dengan menggunakan uang emas yang digunakan untuk perdagangan dan serta Samudra Pasai dalam kehidupan sehari-hari yaitu sosial budayanya menerapkan hukum Islam. Nah, kemudian posisi kemaritimannya apa? Posisi kemaritimannya adalah terletak pada ini. Bagaimana penerapan sistem mata uang yaitu mata uang emas yang digunakan sebagai alat transaksi serta penguasaan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan. Berikutnya, Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh itu adalah kelanjutan dari Kerajaan Samudra Pasai. Terletak di Aceh Besar. Sebetulnya Kerajaan Aceh itu posisinya sama seperti Kerajaan Kutai. Pendirinya atau didirikan oleh Paramisora. Nah, ketika Paramisora, nama Paramisora itu dikenal, Paramisora masih belum menganut agama Islam. Nantinya setelah Paramisora itu beragama Islam, namanya berubah menjadi Sultan Iskandar Shah. Jadi, Paramisora dengan Sultan Iskandar Shah itu sebetulnya adalah satu orang yang sama. Yang membedakan adalah agamanya. Ketika masih bernama Paramisora, beliau masih beragama Hindu-Buddha. Tapi ketika sudah memeluk agama Islam, namanya berubah menjadi Sultan Iskandar Shah. Di Kerajaan Aceh, Sultan yang paling terkenal adalah Sultan Iskandar Muda. Jadi masih keturunan dari Sultan Iskandar Shah. Sama seperti Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh juga menguasai Selat Malaka. Itulah sebabnya ini disebut sebagai karakteristik dari kemaritiman Kerajaan Aceh, yaitu menguasai jalur perdagangan. Nantinya ada beberapa perbedaan atau yang mencolok adalah di mana sistem sosial golongan masyarakat itu terbagi menjadi dua, yaitu golongan Teuku dan golongan Tengku. Di mana Teuku ini adalah golongan bangsawan, sedangkan Tengku ini golongan ulama. Kemudian, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan pertama di Jawa yang bercorak Islam. Didirikan oleh Raden Saleh. Kemudian, Sultan yang paling terkenal adalah Sultan Trenggono, di mana Kerajaan Demak selain sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, juga disebut sebagai pusat penyebaran agama Islam terbesar di Jawa. Jadi sebetulnya awal mula dari kerajaan Islam, Kesultanan Islam di Jawa, itu dimulai oleh Kerajaan Demak. Nanti dari Demak kemudian menyebar menjadi kesultanan-kesultanan besar di Jawa yang lainnya yang didukung oleh Wali Songo. Berikutnya, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten sebetulnya adalah kelanjutan dari Kerajaan Demak. Didirikan oleh Sultan Hasanuddin. Nah, nanti Sultan yang paling terkenal adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Hati-hati, ada Sultan Ageng, ada Sultan Agung. Kalau Sultan Ageng itu di Kerajaan Banten, kalau Sultan Agung itu Kerajaan Mataram Islam di Jawa Tengah. Jadi hati-hati. Sultan Ageng Tirtayasa sebagai sultan terkenal di Kerajaan Banten. Nah, kemaritimannya apa? Letak kemaritimannya adalah Kerajaan Banten bisa menguasai perdagangan terutama lada dan beras. Lada dan beras. Jadi, Kerajaan Banten pada masa kejayaannya adalah pusat perdagangan atau pusat penyuplai lada dan beras di wilayah Jawa. Nah, nanti ketika Kerajaan Banten lahir, muncullah suku Baduy. Suku Baduy itu apa? Suku Baduy itu sebetulnya adalah bagian dari kerajaan
Pajajaran. Jadi kerajaan yang masih bercorak Hindu-Buddha. Nanti setelah Islam masuk, jadilah nanti berdirilah kerajaan Banten. Nah, suku Baduy adalah suku yang tidak mau kelompok orang, kelompok masyarakat yang tidak mau memeluk agama Islam, makanya mereka mengasingkan atau menyingkir dari kekuasaan kerajaan Banten dan mendirikan sebuah komunitas di Susukan namanya, dan menamakan dirinya sebagai suku Baduy. Sampai dengan sekarang mereka masih mengisolasi diri dari pengaruh luar dan masih menganut kepercayaan leluhur mereka. Jadi tidak percaya terhadap agama Islam dan masih memeluk agama leluhurnya mereka sendiri. Kemudian, kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Makassar. Sultan Hasanuddin itu adalah sultan yang paling terkenal, jadi beda dengan Sultan Banten ya, meskipun namanya sama. Sultan Hasanuddin mendapatkan gelar ayam jantan dari timur. Nah, gelar ayam jantan dari timur itu bukan gelar yang disematkan oleh orang Indonesia, tapi justru disematkan oleh bangsa Eropa. Kenapa? Karena Sultan Hasanuddin sosoknya adalah sosok yang paling berani memimpin kekuasaan atau monopoli dominasi dari bangsa asing. Nah, karakteristik dari Kerajaan Makassar adalah menguasai jalur perdagangan rempah. Itulah sebabnya Makassar atau Sulawesi Selatan sejak zaman Portugis, Spanyol itu sudah dikenal sebagai pusat perdagangan rempah. Makanya sering diperebutkan oleh bangsa asing, baik itu Spanyol, Portugis, Inggris maupun Belanda terakhir. Kemudian, Kerajaan Makassar terkenal dengan kebudayaannya yang tinggi. Yang paling terkenal adalah Ila Galigo. Di Ila Galigo ini, Ila Galigo itu pernah dipentaskan di pusat kebudayaan Belanda, karena di Ila Galigo itu menceritakan secara detail bagaimana sistem pemerintahan, kekuasaan, sosial, ekonomi, budaya Kerajaan Makassar. Nah, itu adalah beberapa kerajaan maritim bercorak Islam yang ada di Indonesia. Jadi tidak semua kerajaan Islam dimasukkan dalam kategori kerajaan maritim, sama seperti kerajaan Hindu-Buddha. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dan mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.